Ya, halo teman-teman. Dan ini kita sekarang ada di Klaten setelah aku 2 hari nginep di Klaten, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan touring kita ini, teman-teman. Dan aku akan memfinishkan touring ini mungkin kalau nggak di Lamongan ya di Surabaya, teman-teman. Dan ini kita akan menempuh perjalanan ya sedikit lagi lah, teman-teman. Cuman 293 kilometer. Menurutku itu nggak jauh ya. Setelah aku touring ke Bandung dan lain-lain, aku ngerasa 200 kilometer itu nggak terlalu jauh. Ya jauh, teman-teman, tapi nggak sejauh itu. Aku ngerasanya gitu sekarang. Dan ya kita nikmatin perjalanan ini dulu. BTW aku bisa nginep 2 hari di Klaten itu karena Klaten kota yang cukup asik, teman-teman. Yaitu kota yang kalau kalian nyari aslinya desa itu masih ada. Kalau kalian nyari fasilitas-fasilitas kota itu juga ada, kayak bioskop, terus gacoan dan lain-lain itu ada, teman-teman. Jadi Klaten tuh balance lah menurutku. Kotanya ada, desanya juga ada banget, teman-teman. Dan setelah itu aku juga ketemu sama temanku di Klaten, teman-teman. Jadi aku sampai 2 hari ya nginep di sana. Dan ini sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Dan cuaca hari ini alhamdulillah cukup panas, teman-teman. Dan ikutin terus perjalananku ya, teman-teman. Oke. Siap, teman-teman. Dan ini di jam 11.24. Sepertinya kita udah mau menuju ke Solo, atau kita udah di Solo, aku nggak tahu ya, karena aku tidak melewati perbatasan jalan apapun. Wah, tai, lampunya udah merah lagi, teman-teman. Siap, dan sekarang kita kayaknya udah masuk ke daerah Solo, teman-teman. Kayaknya ya, aku nggak tahu karena dari tadi aku banyak melihat tulisan-tulisan Surakarta, tapi aku belum melewati ini, teman-teman. Aku belum melewati perbatasan apa-apa, jadi mungkin ini aku nggak tahu udah Solo atau belum. Dan ini udah jam 11:25. Dan suasana di sini agak mendung, teman-teman. Dan cukup adem ya. Enak banget, teman-teman. Dari tadi kita dihajar sama panas matahari, ini sampai sini agak adem, teman-teman. Woi, ini ada gapura, teman-teman. Coba aku nggak tahu ya gapura apa, gak ada tulisannya. Kayaknya sih ini kita udah masuk ke daerah Solo ya harusnya. Alhamdulillah. Wih, ada polisi, teman-teman. Kita ngumpet di belakang mobil. Nah, sekarang ada tulisan selamat jalan, teman-teman. Dan ada tulisan Kabupaten Karanganyar. Kita udah sampai di jam 11.52. Ini kayaknya Karanganyar, teman-teman. Lalu nanti kita akan menuju ke arah Ngawi, Sragen, teman-teman. Wih, itu kayaknya ikon kota, teman-teman. Selamat datang. Mana ini satunya? Loh, tulisannya cuma selamat datang, nggak ada kota mana-mananya. Atau jangan-jangan ini bukan Karanganyar, teman-teman, Sragen mungkin.
Ini aku agak buta map ya di sini jujur, karena biasanya patokanku untuk melihat nama kota itu ya di kelas jalan itu tadi teman-teman. Tulisan selamat datang dan selamat jalan itu tadi, kalau itu tidak memberikan informasi yang jelas, aku biasanya cuma bisa nyari di nama-nama jalan ini teman-teman. Sebagai rider pemula, aku mohon maaf teman-teman kalau aku tidak hafal setiap daerah yang aku lewati, karena pertama, ini adalah touring pertamaku dan ini adalah kali pertama aku melewati daerah ini memang. Jadi ya, informasiku untuk menyampaikan nama-nama daerah ke kalian hanya terbatas ketika aku memang mengetahui sebuah nama dari membaca pelang-pelang jalan ataupun nama-nama tempat seperti polsek, masjid, atau apapun itu. Jadi aku mohon maaf kalau penjelasanku tentang daerah-daerah yang aku lewati nanti sering salah. Kalian boleh banget buat koreksi di bawah, oke? Oke teman-teman, dan kita ngisi Pertalite dulu ya. Oke teman-teman, dan kita udah mengisi BBM secara full. Sekarang kita reset odometernya teman-teman. Ini kita udah gak akan ngisi bensin lagi sampai Surabaya teman-teman. Nah teman-teman, jam 12:25 kita akhirnya meninggalkan Jawa Tengah dan resmi masuk ke Provinsi Jawa Timur. Setelah sampai di daerah Jawa Timur, kita disambut oleh suasana hutan yang menurutku cukup asri dan enak banget, menghibur mata kita setelah kita melewati Jawa Tengah yang cukup panas, berdebu, dan pemandangannya yang cukup monoton. Dan di sini teman-teman, karena pemandangannya cukup asik, jadi aku sejenak memutuskan untuk mampir di sebuah warung kecil yang ada di tepi jalan. Dan kalau tidak salah, ini adalah daerah Ngawi. Kalau tidak salah teman-teman, kalian boleh banget koreksi di bawah, oke? Oke kawan, jadi kita sekarang berhenti dulu sejenak menikmati es kelapa di siang hari yang panas ini, dan pemandangannya menurutku cukup asik. Kalian bisa lihat. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi di jam 13:49 teman-teman. Karena ini suasana hutannya asik banget ya, jadi aku istirahatnya kelamaan di sana teman-teman, 1 jam anjrit. Suasananya asik banget, dan ya begitulah enaknya solo touring ya teman-teman. Solo touring itu kita gak mengejar waktu ke tempat tujuan, tapi kita menikmati perjalanan, dan itu adalah esensi dari touring teman-teman. Dan enaknya solo karena kita kan gak diatur oleh siapapun ya, jadi kita memiliki kebebasan. Anjay. Dari dulu kan, bukan dari dulu, menurutku touring itu esensinya adalah kebebasan teman-teman, perjalanan dan kebebasan. Sedikit cerita mungkin agak ngalor gitu dikit, gak masalah, tapi ini adalah solo touring pertamaku, dan ini adalah solo touring aku resign dari tempat yang membuatku tidak bisa memiliki kebebasan teman-teman. Dan touring ini menjadi sebuah pemaknaan, sebuah perjalanan hidup untuk aku sendiri, dimana pada akhirnya aku bisa memiliki kebebasan. Dan setiap kali aku melihat tempat yang asik atau apapun itu, pasti aku langsung berhenti teman-teman, karena aku tuh emang orangnya gitu ya, nggak terjadwal, fleksibel, let it flow, tidak punya planning atau perencanaan. Touring enaknya gitu teman-teman, kalian tuh nggak usah ngerencanain. Aku mengutip kata dosenku, Pak Raditya Eka,
seorang traveler itu akan mencari tujuan, tapi seorang petualang dia hanya mencari arah. Anjing. Dan itulah yang aku terapkan ketika aku melakukan touring. Yang ku nikmatin adalah perjalanannya teman-teman, bukan ketika sampai di tujuannya. Kita ketemu dengan orang-orang baru, kita bercengkrama dengan warga sekitar, kita merasakan atmosfer dan vibes dari tempat-tempat yang baru kita kunjungin. Itu menurutku asik banget teman-teman. Kita nggak perlu dikejar-kejar waktu. Enaknya touring itu solo menurutku memang. Kalaupun harus touring bareng orang-orang lain, touring group gitu, gak enaknya itu kita terjadwal, kadang pemikirannya berbeda. Kalaupun harus touring bareng sama orang, aku mau ya sama orang yang memang kita punya pemikiran yang sama ya teman-teman, yang sama-sama menikmatin perjalanan, bukan mengejar tujuan. Nah, sih. Yo teman-teman, dan di jam 14 lebih 12 menit kita sudah melewati Gapura Selamat Jalan Kota Ngawi. Nah kalau kayak gini kan jelas teman-teman, kita udah nyampe mana-mananya gitu ya. Terus kayaknya ini Ngawi udah terlewati. Habis Ngawi apa ya? Nantilah aku kabarin teman-teman. Nganjuk gak sih? Tauku ya, tapi nggak tahu lah. Nah teman-teman, sedikit informasi, nampaknya tadi itu Gapura yang kita lewatin adalah Gapura Kota ya. Dan ini baru yang kita benar-benar meninggalkan Kabupaten Ngawi teman-teman. Selamat jalan, selamat jalan. Dan sekarang kita udah masuk ke mana ini? Entah itu Nganjuk, Maksan, Madiun. Tapi kalau dari Google Maps ini namanya Jalan Raya Caruban. Jalan Raya Ngawi Caruban teman-teman. Jadi aku nggak tahu ini tuh ada di daerah Madiun, Magetan atau mana. Soalnya tadi juga cuma ada Gapura Selamat Jalan, kan? Nggak ada yang selamat datang. Tapi nanti kalau aku ada info akan aku tulis di bawah teman-teman. Nah di jam 14 lebih 34 menit kita udah nyampe di Kabupaten Madiun. Madiun, Kota Silat. Yuk. Panas banget teman-teman, Jawa Timur. Yap, dan di jam 15 tepat kita udah melewati Gapura Selamat Jalan Kabupaten Madiun. Dan ini kita ada di mana ini teman-teman? Oh, Nganjuk ini teman-teman. Ya, Nganjuk, ini Nganjuk. Nah kan, selamat datang di Nganjuk. Aku tahu ini Nganjuk karena ada tulisan selamat tulisan air terjun Setujo. Itu kan air terjun paling ikonik di Nganjuk teman-teman. Ya, dan nyampe Nganjuk kita teman-teman. Kota angin atau Nganjuk, kota CB. Yuk. Yo teman-teman, dan di jam 15.27 kita udah selesai makan pentol. Dan kita lanjutkan perjalanan kita lagi teman-teman. Oke. Dan ini di jam 15 lebih 45 menit kita melewati Gapura Selamat Jalan teman-teman.
Aku nggak tahu ini selama jalan itu selama jalannya Kota Nganjuk atau selama jalan kabupaten ya. Karena biasanya kan ada gapura kabupaten sama gapura kota, teman-teman. Setelah beberapa lama kita berjalan di kota Nganjuk, Google Maps menuntunku untuk melewati sebuah jalan yang lebih kecil dan tidak terlalu ramai, teman-teman. Dan tampaknya di sebelah kananku adalah sungai yang cukup panjang, dan perjalanan melewati daerah ini itu cukup lama dan juga tidak ada perbatasan-perbatasan daerah yang memberikan informasi yang cukup akurat, teman-teman. Jadi di sini aku sering lalai. Yo teman-teman, sedikit aku infokan ke kalian karena kita tadi melewati jalan yang emang cukup kecil dan tidak ada pemberitahuan apa-apa. Ternyata ini kita udah sampai di Jombang dari tadi, teman-teman. Itu di jam 16.32 ya. Jadi ternyata udah nyampe Jombang. Gue kira masih Nganjuk, teman-teman. Ternyata kita udah pindah kabupaten. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya aku melewati daerah ini. Seperti yang berkali-kali aku katakan sebelumnya, teman-teman. Dan aku nggak expect kalau jalan ini itu ternyata cukup panjang dan melintasi beberapa kabupaten. Dan pemandangannya menurutku ya cukup monoton, tapi kayaknya ini lebih enak karena tidak terlalu ramai seperti jalan besar pada umumnya. Yuk teman-teman, setelah kita melewati perjalanan yang cukup panjang melintasi jalan Sungai Berantas, ini kita sekarang ada di, kayaknya ya teman-teman, udah masuk ke daerah Mojokerto, teman-teman. Alhamdulillah. Di jam 16.54 menit, teman-teman, kita udah masuk ke Mojokerto. Bentar lagi kita nyampe Surabaya, teman-teman. Yap teman-teman, dan ini di jam 17 menit. Ternyata ini kita sekarang itu udah masuk ke daerah Sidoarjo, teman-teman. Aku baru tahu setelah membaca alamat yang ada di sebuah Indomaret, teman-teman. Ya udah gak panas lah ya, soalnya udah maghrib. Tapi biasanya ini di sana itu sering macet karena ini jam-jamnya orang pulang kerja, teman-teman. Yuk teman-teman, dan sekarang kita masih berada di sebuah perempatan yang konon katanya ini adalah perempatan yang paling ruwet, teman-teman. Salah satu perempatan paling ruwet se Jawa Timur. Bisa kalian lihat kondisinya seperti apa ya, seperti inilah, teman-teman. Dan kita jalan, teman-teman, lihat. Gak tahu itu kelihatan atau enggak di kamera, tapi macetnya men panjang banget, teman-teman. Kalau lampu merah di situ tuh, dan di depan masih ada lampu merah satu lagi. Baru habis itu kita belok kiri dan kita akan sampai di The City of Hero, anjay, Surabaya. Wah, melelahkan, teman-teman, perjalanannya. Rasanya jujur semenjak mulai masuk ke daerah Nganjuk itu perjalanan rasanya kayak lama banget, teman-teman. Dari Nganjuk ke Surabaya itu rasanya kayak lama banget. Padahal tuh di map itu cuma 90 km ya, nggak sampai 100. Tapi rasanya lama banget, teman-teman, serius. Kita nggak tahu apa yang bikin lama, antara lalu lintasnya atau pemandangan yang repetitif. Tapi beda dari perjalananku yang kemarin itu. 200 km itu terasa singkat, teman-teman. Kalau ini terasa lama banget. Oh, ini kita ada lampu merah lagi nih, teman-teman. Ini ruwet juga ini kayaknya. Kelihatan, teman-teman, lihat macetnya sepanjang apa, teman-teman. Ini kayaknya lampu merah ya ruwet nih. Yuk.
Oh, bukan lampu merah ternyata, teman-teman. Cuman sebatas ini ya, penyeberangan, cuma sebatas pertigaan gitu aja. Dan ini dikit lagi lah ya teman-teman, kita nanti akan memasuki ke wilayah Surabaya. Tinggal belok kiri aja ini teman-teman, belokan terakhir kita. Wih, dan itu kalau kalian lihat teman-teman, di situ tuh ada salah satu hotel. Itu hotel teman-teman, Grand Heaven Hotel, tapi bukan untuk mereka yang hidup. Mewah banget anjing. Tuh, anjing. Mewah banget. Kalau kalian bilang harta jadi bawa mati, mulut siapa itu? Bawa di saya. Biar saya kasih tahu kalau harta tahta itu dibawa mati teman-teman. Grand River itu tempat peristirahatan untuk ini ya, bukan tempat peristirahatan sih teman-teman, kayak apa ya, ya intinya orang-orang terutama mereka yang biasanya non muslim itu kalau meninggal tuh dibawa ke sana teman-teman. Tapi ya dengan catatan kalau punya duit. Nah, Grand Event itu lebih tepatnya, aku baru ingat, rumah duka teman-teman. Ya itulah rumah duka. Dan ini teman-teman adalah belokan terakhir kita ya. Ini kita akan langsung sambut dan masuk ke daerah Wonokromo. Nah, Wonokromo, Wonocolo. Inilah teman-teman Indian of the Day. Kita masuk ke Surabaya dan langsung disambut oleh Mall City of Tomorrow. Anjay. Dan ya teman-teman, apakah perjalanan sudah berakhir? Oh, belum. Kita start di Lamongan, kita juga akan mengakhirinya di Lamongan teman-teman. Jadi ya tunggu aja. Aku mau menunggu hari esok teman-teman. Ya, ini tempat peristirahatanku dulu. Ini udah jam 17.56 dan kita sampai di Surabaya. Semangat banget aku lihat. Pokoknya ini Surabaya ini semangat banget aku suka. Jam 6:28 kita melanjutkan perjalanan touring kita teman-teman. Dan ini adalah rute terakhir, karena nanti kita akan pulang ke rumah sampai Lamongan teman-teman. Kita akan pulang ke rumah sampai di Lamongan. Dan ini kita start perjalanan kita dari Surabaya ya teman-teman. Jadi ya singkat saja lah, aku juga udah sering upload dari Surabaya ke Lamongan. Biasanya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam teman-teman. Dan di perjalanan yang terakhir ini aku akan lebih ke apa ya, sharing tentang, bisa dibilang ya kesimpulan lah ya, kesimpulan tentang perjalanan yang telah dilakukan selama sekian hari di jalan teman-teman. Jadi teman-teman, aku udah mention di awal kalau ini adalah touring pertamaku teman-teman, dan aku melakukannya sendirian. Sebelumnya aku sama sekali gak pernah touring, sama sekali gak pernah ikut kopdar atau apapun itu. Bener-bener perjalanan jauh yang aku lakukan ini tuh murni perjalanan pertamaku, langsung Solo, langsung Jawa Barat teman-teman. Dan sebagai seorang apa ya, rider pemula lah ya, rider pemula yang aku bawa itu cuma pakaian yang sudah aku jadwal, aku jatah untuk kurang lebih
seminggu teman-teman. Selebihnya udah aku cuman bawa peralatan kerja kayak laptop, HP, dan lain-lain sebagainya lah, cas-cas gitu-gitu. Dan baju itu tuh ikat di motor bagian belakang teman-teman. Dan gimana rasanya mas touring jauh ini? Well, kalau ditanya misal kalian penasaran kayak gimana rasanya, yang pertama seru teman-teman, seru, asik karena ini adalah perjalanan pertama. Mungkin nanti touring kita yang kedua atau ketiga melewati jalur yang sama itu gak seasik ketika pertama kali teman-teman. Vibe-nya itu benar-benar beda ya. Dan yang aku kaget, surprisingly, naik motor W175 ku ini teman-teman, naik si betang ini. Si betang ini aku pakai untuk jalan jauh. Itu badanku sama sekali nggak pernah capek teman-teman. Demi apapun nggak capek. Yang membuatku istirahat itu cuma dua hal. Yang pertama itu kalau nggak pengen minum atau lapar. Yang kedua adalah ngantuk teman-teman. Terus kalau pantat itu yang bikin nggak enak itu sebenarnya bukan motornya teman-teman, tapi seringnya itu aku pakai celana dalam yang terlalu ketat. Jadi tips buat kalian kalau mau touring mending pakai celana dalam boxer aja teman-teman. Jadi pantat kalian tuh tetap nyaman. Boxer yang nggak ketat ya, catat itu teman-teman. Aku naik W175 ini, wah ini enak banget teman-teman, serius. Entah kenapa ya, nggak capek, nggak apa teman-teman. Terus enaknya lagi itu kalian kalau perjalanan itu punya banyak teman lah biar enak. Jadi itu juga lumayan, sedikit tips itu juga lumayan mengirit pengeluaran kalian ketika berpergian keluar kota teman-teman, karena ada supply tempat tinggal dan juga supply makanan teman-teman. Dan itu yang aku lakukan. Jadi aku tuh di Bandung itu ada yang supply, di Salatiga, di Klaten itu ada yang supply. Yang bener-bener aku beli pakai duitku sendiri itu di Tegal, Banjarnegara, dan Surabaya teman-teman. Surabaya nggak 100% aku yang supply, cuman makanannya doang. Kenapa? Karena aku sungkan teman-teman. Jadi di Surabaya tempat tinggal udah ada yang supply. Kalau makanan aku beli sendiri teman-teman. Dan sedikit tips lagi buat kalian, pastikan kalian kalau mau berpergian jauh itu kalian selalu cek perkiraan cuaca dan satelit cuaca ya teman-teman. Dan jangan lupa membawa perlengkapan jas hujan yang proper. Terus kalian juga harus hafal atau mungkin kira-kira lah ya teman-teman, karena let's say katakanlah kalian pakai motor yang tangkinya kecil. Itu kalau kalian misal masuk di jalur hutan-hutan, kalian pakai motor yang tangkinya kecil dan kalian nggak bisa kira-kira ini akan berapa kilometer, mending kalian isi SPBU dulu teman-teman, isi bensin dulu di SPBU atau di eceran, daripada nanti bensin kalian habis di tengah hutan teman-teman. Kalau motorku ini kan emang tangkinya lumayan besar, dan kalaupun habis itu juga masih ada cadangan di reservoir teman-teman. Jadi sangat-sangat aman bisa dibilang. Lalu apalagi ya pokoknya seru banget teman-teman, asik. Banyak hal yang nggak bisa aku ceritakan, hanya bisa aku rasakan. Karena touring pertama kali ini adalah sebuah perjalanan yang aku cuma bisa ngomong gini teman-teman, ini adalah perjalanan yang menutup lembar lama dari kehidupanku dan membuka lembaran baru yang semoga saja menjadi lebih baik. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu ke kalian. Jadi touring pertama ini emang cukup personal ya teman-teman. Terus sama sedikit tips lagi buat kalian yang mau touring itu, kalian kalau bisa
Kalau kalian berangkat pagi lebih baik lewat jalur selatan teman-teman. Itu kalau kalian berangkat pagi. Kalau kalian berangkatnya malam, lebih baik kalian lewat jalur utara. Catat itu teman-teman, karena di jalur utara kalau kalian berangkatnya malam, kalau ngantuk kayak aku kemarin, itu banyak tempat istirahat teman-teman. Sedangkan kalau lewat jalur selatan malam-malam, wah, apalagi kalau kalian berangkatnya itu dari Jawa Barat teman-teman, nyari penginapan itu susah, sekalipun ada itu mahal teman-teman. Jadi ya itulah sedikit tips ya. Oke, dan buat kalian yang udah lebih berpengalaman untuk touring, boleh banget kalian share pengalaman kalian di bawah ini teman-teman, biar yang pemula-pemula ini juga paham ya. Jangan lupa yang pemula ini dikasih paham. Dan buat kalian yang ada planning touring dan lain-lain, coba kalian komen di bawah kalian mau touring kemana aja teman-teman. Kita saling sharing satu sama lain. Ya, dan di sini perjalanan dilanjutkan seperti biasa dari Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Jadi di video ini aku tidak perlu terlalu berlama-lama teman-teman, karena ya aku juga sudah sering melakukan motovlog dari Surabaya ke Lamongan ataupun sebaliknya. Tapi di sini aku lebih ingin membahas first impression ketika aku touring menggunakan W175 dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 4 Juni teman-teman. Jadi selama beberapa hari di jalan menggunakan W175 ini cukup nyaman. Aku juga tidak expect karena ini adalah pertama kalinya aku touring sekali lagi. Dan juga ya, aku memiliki W175 ini itu masih belum terlalu lama teman-teman, masih belum genap 1 bulan. Dan aku tidak expect motornya itu senyaman ini digunakan untuk touring. Untuk kalian yang lagi nyari motor touring dengan budget yang tidak lebih dari 30 juta, ya mungkin W175 ini cocok buat kalian yang lagi nyari motor untuk touring teman-teman. Tapi ini yang bekas ya, kalau yang baru harganya lebih dari itu. Selain itu, untuk pemakaian bahan bakar, aku menghabiskan kurang lebih sekitar 600.000 teman-teman untuk PP ya. Jadi 300.000 untuk pergi. Oh, nggak sampai deng. Jadi ya intinya dibulatkan aja lah teman-teman. Amannya itu bawa 600 itu buat bensin, lebihnya buat makan. Karena aku mengisi bensin tiap 300 km teman-teman. Dan perjalananku ke Bandung itu kurang lebih memakan 600-an kilometer lebih. Jadi ya amannya bawa 600. Selain itu buat bawa barang, aku merekomendasikan kalian buat beli side bag dan juga tali untuk bawa barang-barang di belakang teman-teman. Dan selama pengisian bahan bakar ini aku menggunakan Pertalite. Dan jangan lupa untuk servis motor kalian sebelum kalian menggunakan touring, terutama untuk kaki-kaki, oli, filter, pengereman, dan juga kelistrikannya teman-teman, terutama aki, karena akan sangat merepotkan ketika kalian pakai W175 dan akinya tekor. Jadi ya itu aja sih teman-teman. Intinya kalau kalian tanya motor ini enak atau enggak dipakai touring, jawabanku secara pribadi enak banget teman-teman dipakai untuk touring. Dan ini aku juga touringnya tuh kecepatannya kurang lebih di 60 sampai 80 km per jam. Jadi ya standar lah ya, tidak terlalu ngebut, juga tidak terlalu lamban, tapi menurutku cukup santai. Selain itu motornya juga cukup stabil teman-teman. Jadi ya enak dipakai nanjak, dia enak, dipakai turun dia enak. Paling PR dari satu ini motor cuman ya satu teman-teman. Untukku pribadi, menurutku yang perlu diganti adalah headlamp dari W175 ini yang kurang terang teman-teman. Jadi ya itu aja sih, tapi itu pun tergantung. Kalau kalian udah ngerasa cukup, ya gak perlu diganti teman-teman. Dan ya segitu aja teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.